Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pembelajaran berdiferensiasi. A. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi minat dan bakat siswa dalam kelas dengan kebutuhan dan kemampuan yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal tersebut menjadikan pendidik memiliki tuntutan untuk memahami peserta didik secara terus-menerus terkait kekuatan dan kelemahannya dalam kegiatan pembelajaran. Diferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuan, apa yang mereka sukai, dan kebutuhan individu mereka sehingga mereka tidak kecewa dan merasa gagal selama proses pembelajaran. Six dalam Leadership Training Institute menyatakan beberapa asas pembelajaran berdiferensiasi yakni 1. Menyampaikan materi yang berhubungan dengan isu, tema atau masalah yang luas. 2. Mengordinasikan berbagai disiplin ilmu dalam bidang studi. 3. Memberikan wawasan yang mendalam dan saling terkait. 4. Memberikan kesempatan untuk memilih topik. 5. Mengembangkan keterampilan belajar. 6. Menumbuhkan kemampuan penalaran. 7. Memusatkan tugas yang terbuka. 8. Mengembangkan keterampilan dalam penelitian. 9. Memadukan keterampilan dasar dan berpikir. 10. Mendorong siswa menghasilkan gagasan baru. 11. Mendorong siswa mengembangkan produk baru. B. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Memenuhi kebutuhan individual siswa. 2. Meningkatkan pencapaian siswa. 3. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 4. Mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif. 5. Meningkatkan self-esteem siswa. C. Prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. 1. Prinsip individualitas. Menurut Usman, 1995, pembelajaran individual bukanlah semata-mata pembelajaran yang hanya ditujukan kepada seorang raja, melainkan dapat saja ditujukan kepada sekelompok siswa atau kelas, namun dengan mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan siswa sehingga pembelajaran itu memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. 2. Prinsip belajar tuntas. Belajar tuntas, mastery learning, adalah suatu proses pembelajaran yang mengakui bahwa semua anak memiliki kemampuan yang sama dan bisa belajar apa saja, hanya waktu yang diperlukan untuk mencapai kemampuan tertentu berbeda. Siswa tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya, sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar, dan hasil yang baik. 3. Prinsip motivasi. Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Usman, 1995, 28. 2. Konsep pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi terdapat keunikan tersendiri yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendidik hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Peserta didik memiliki kemampuan yang beragam satu sama lain, sedangkan konsep pembelajaran diferensiasi salah satunya yaitu menghargai perbedaan peserta didik dalam setiap kemampuan yang dimilikinya sehingga pembelajaran diferensiasi sangat cocok digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran diferensiasi pendidik akan memperhatikan 3 elemen penting pada saat kegiatan pembelajaran di kelas antara lain sebagai berikut. A. Diferensiasi konten, input. B. Diferensiasi proses, proses. C. Diferensiasi produk, output. D. Hasil penelitian relevan. 1. Menurut penelitian Wulandari, 2022, yang melakukan tinjauan pustaka mengenai pendekatan diferensiasi sebagai solusi pembelajaran dalam keberagaman. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan diferensiasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. 2. Menurut Hilliard, dalam Rasdiah Ningsih, 2021, kebiasaan belajar antara peserta didik satu dengan yang lain tidak selalu sama, karena peserta didik memiliki kemampuan untuk berubah dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, gaya belajar dapat berubah tergantung pada aktivitas belajar dan pengalaman yang berubah pula. Gaya belajar bukanlah sesuatu yang statis. Namun, perlu diketahui bahwa ketika ada perubahan dalam gaya belajar, perubahan tersebut cenderung melekat menjadi kebiasaan yang menetap untuk sementara waktu. Perubahan gaya belajar peserta didik dapat menyebabkan kerancuan dalam pengelompokan peserta didik. 3. Menurut Slameto, 2010, hasil belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri, sehingga hasil perubahan dalam interaksi dengan lingkungannya. 4. Menurut Schoolhorn, 2000, pembelajaran diferensiasi adalah model pembelajaran motorik yang dicangkokkan pada pentingnya variabilitas gerakan dan berakar pada teori sistem dinamis gerakan manusia. Pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan belajar mandiri adalah proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber daya manusia dan materi untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. Kelebihan dan kekurangan. Pada proses pengimplementasinya, pembelajaran terdiferensiasi ini terdapat kelebihan dan kekurangan bagi guru. Kelebihan dari pembelajaran terdiferensiasi dapat membuat guru mengetahui cara yang tepat untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah dibuat, sedangkan kekurangan pembelajar antardiferensiasi adalah keterbatasan waktu yang menyebabkan guru harus lebih cermat dalam memetakan waktu baik dalam pemetaan asesmen diagnostik kognitif, ADK, ataupun pemetaan materi tiap pertemuan. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi ini, guru diharapkan menyusun rencana pembelajaran dengan menyusun strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga prosedur pembelajaran, dengan tujuan untuk memaksimalkan waktu pada saat proses belajar mengajar di kelas. Kesimpulan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Tujuannya adalah memastikan semua siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Ini melibatkan penyesuaian dalam hal konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dalam praktiknya, guru menggunakan berbagai strategi seperti pengelompokan fleksibel, pemberian tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan siswa, dan menyediakan berbagai pilihan cara untuk siswa menunjukkan pemahaman mereka. Pembelajaran berdiferensiasi membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan individu, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta mendorong hasil belajar yang lebih baik.